sebagai narasumber kegiatan sosialisasi harian untuk Puskesmas Baluring hari ini. Bapak Ibu dari program KPU Puskesmas Baluring, kegiatan sosialisasi harian hari ini direncanakan kita mulai jam 8 dalam pemberitahuan jam 8, dan sudah diberitahukan undang-undang dulu bahwa yang hari itu ada kegiatan sosialisasi harian di Puskesmas jam ini kita mulai. Dan saya dapatnya Puskesmas itu hari ini dengan kehadiran saja akan awal semua banyak. Selanjutnya saya memberikan penjelasan atau konsultasi dengan imunisasi anak nasional. Baik, kami dari tim Dinas Kesehatan khususnya bidang PWB, kami akan melakukan sosialisasi bulan imunisasi anak nasional. Sebelum kita mulai, kami perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada teman-teman sejawat yang baru. Jadi ini namanya Ibu Ira atau Belo sebagai pengelola imunisasi. Saya Ibu Yuli, kalau Ibu Ira di seksi imunisasi, kalau saya di bidang B2B juga, tapi saya di pemberantasan penyakit menular. Saya di seksi B2B ya. Jadi untuk sosialisasi bulan imunisasi anak nasional, mungkin sebelumnya kita sudah lakukan juga, tapi kali ini agak beda karena ada dua kegiatan pada bulan ini, yaitu imunisasi tambahan dan imunisasi kejar. Makanya teman-teman nakes di puskesmas dan di desa sebagai pelaksana imunisasi harus mengetahui teknisnya dan apa saja yang dilakukan di lapangan. Karena pada saat ini masa pandemi, jadi kita harus lebih bersatu sehingga pada saat teknisnya kita tidak mengalami kendala di lapangan. Untuk jelasnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ira sebagai pengelola program untuk membawakan materi untuk sosialisasi kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Ira, waktu dan kesempatan. Terima kasih. Saja. Saya mohon izin untuk menyampaikan informasi terkait bulan imunisasi anak nasional. Jadi kegiatan ini akan dimulai di bulan Mei. Sebenarnya kita sudah mulai kegiatan secara keseluruhan tanggal 18. Tetapi karena ada kegiatan-kegiatan lain, juga ada kabupaten-kabupaten lain yang ada di provinsi NTT ini baru melaksanakan, ada yang tanggal 18, ada yang belum tanggal 18, ada yang setelah tanggal 18. Dan kita kabupaten ini mulai sosialisasi hari ini dan tanggal 23, dan rencana launchingnya tanggal 26 tanggal 26 kalau tidak salah launching. Baik Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera. Itu 1 dosis hepatitis B, BCG, dan 4 dosis OPV atau polio oral, kemudian 3 dosis DPT, HIV, dan 1 dosis campak. Itu sudah dikatakan ideal menerima imunisasi dasar lengkap atau imunisasi nasional. Dan aturan ini sudah tertera, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk ini ilustrasi saja, dan teman-teman pasti sudah tahu kalau tidak imunisasi ya seperti ini sakit, kalau belum imunisasi juga tetap berisiko, bisa sehat tapi berisiko. Kemudian kalau sudah diimunisasi berarti sudah terlindungi. Nah ini
teman-teman bisa lihat. Kalau belum apabila dalam masyarakat yang belum diimunisasi seperti ini, nanti banyak yang terkena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dari imunisasi, tapi mereka tidak dilakukan imunisasi seperti ini. Yang beda itu berarti banyak ini yang belum imunisasi. Kemudian ini juga imunisasi sedikit juga masih banyak juga yang tidak. Kemudian apabila sudah dalam satu masyarakat sudah mendapat imunisasi, maka penyebarannya ini hanya beberapa saja yang mendapat. Jadi sebagian sudah bisa mewaspadai yang lain yang belum mendapatkan imunisasi. Ini adalah kekebalan kelompok. Kita lihat semua. Ini ada kekebalan kelompok seperti ini. Kemudian strategi program imunisasi. Nah, untuk strategi ini semua bayi, balita, anak sekolah dan bus di seluruh Indonesia memang harus diberikan perlindungan dengan imunisasi dan sudah sesuai dengan ketentuannya untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagai hak asasi mereka yang terlebih dari imunisasi ini dia tidak memandang status sosial atau letak geografis untuk memberikan jangkauan pelayanan. Jadi tanggung jawab pemerintah dan kepercayaan masyarakat ini undang-undang kesehatan yang mencakup untuk kesehatan ibu dan anak. Pokoknya intinya bahwa ini aturan yang untuk imunisasi. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini gambaran penyakit dan rubella ya, teman-teman. Kalau campurnya seperti ini. Cara penularan ketika muda dan mulai jalan nafas. Jadi teman-teman saya yakin semua sudah tahu, ya. Karena rata-rata kan pra dan bidan semuanya. Pra bidan pasti sudah paham, artinya sudah sering memberikan vaksin mengelola imunisasi itu. Teman-teman sudah tahu? Sudah. Penyakit campak. Jika sakit berat dia sampai menimbulkan kematian. Itu tidak mau makan minum, bisa terjadi di situ diare berat. Terus infeksi paru itu pneumonia. Itu bisa juga menyebabkan kematian. Penyakit paru dapat menimbulkan wabah atau HIV. Nah, ini untuk rubella. Cara penularannya juga bisa dari ibu hamil melalui janin melalui plasenta. Ibu hamil kalau sudah terinfeksi di usia kehamilan, terus dalam usia 12 minggu risiko janin tertularnya adalah 80-90%. Jadi untuk ibu hamil itu perlu diberikan KIE terus menerus juga, karena bisa sampai terjadi seperti ini juga. Ini gejala rubella. Gejalanya demam, ruam ringan, dan persen kasusnya itu tidak bergejala. Kemudian epidemiolognya seperti ini, penularan sangat tinggi, infeksinya selama masa pertama. Nah, pencegahannya itu satu, hanya dengan imunisasi. Jadi kasus rubella ini bisa menyebabkan cacat lahir bila terinfeksi selama masa kehamilan. Dan ini memang tidak ada obatnya. Jadi pencegahannya hanya itu melalui imunisasi. Jadi selama kehamilan kita harus pantau kepada hamil untuk memeriksakan kehamilan. Ini sindrom rubella komunitas yang berisiko tinggi alami kelainan telinga, mata, jantung. Kalau telinga bisa terjadi ini gangguan pendengaran, mata, saraf, kelainan jantung dan fungsi atau glaukoma komunitas. Pada jantung seperti ini. Nah, pencegahan penyakit campak dan rubella itu melalui ASI eksklusif, nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai umur, kebersihan badan, lingkungan semua. Dan kontak utama ibu hamil. Nah, imunisasi MR ini dasarnya mulai dari umur 9 bulan. 9 bulan baru kita memberikan imunisasi MR. Nanti lanjutannya di usia 18 bulan. Terus dengan bias lagi di kelas 1 SD itu bulan November. Kalau Agustus itu bulan Agustus ya, Agustus di MR, nanti November baru ini DT ya. Kemudian ada tambahan ini kampanye MR yang sekarang ini kita sementara sosialisasi.
globalnya seperti ini. Capaian investasi global menurun dari 86% di tahun 2019 menjadi 83% di tahun 2020. Jadi kita COVID itu mulai 2019 Januari sampai April, sehingga terjadi penurunan untuk pemberian imunisasi pada anak-anak. Jadi ini terjadi penurunan karena itu. Jadi merah itu tingkat resikonya tinggi. Kalau yang merah yang gelap ini tingkat resikonya itu sangat tinggi. Nah, kita harus mengulang lagi. Jadi tahun 2000 sebenarnya 2021 kemarin kita udah di 2022. Dan dimana itu rencananya di tahun 2023. Penyebarannya sudah berada. Termasuk juga nanti ada pemimpinan global investasi pemilu tahun 2026. Ini gambaran cakupan investasi rutin di Indonesia. Dan cakupan investasi data lengkap. Jadi teman-teman lihat dari 2017 ini capaian polionya, DP3, capaian IPP ini semuanya menurun semua. Sama 2020 juga sama 65,3, 2021 menurun lagi 58,5, yang sebenarnya harus naik sampai 81,0. Sudah mulai toh, tapi sebelumnya kan tidak. Karena ada yang buat, padahal vaksinnya ada. Vaksin ada tidak diantrap untuk pemberian IPP pada anak usia 4 bulan. Pertama kerjasama Indonesia. Jadi nanti sosialisasi upayakan membangun koordinasi dan kerjasama semua pihak, baik kepala desa, RT, guru, ini sasarannya juga ada anak usia sekolah kurang dari 12 tahun. Jadi semua kerjasama itu, kemudian ada persiapan dan tempat, terus promosi bian dengan imunisasi rutin COVID-19 juga, terus menyampaikan layanan imunitas kekebalan populasi yang tinggi. Dengan cara apa? Menghentikan transmisi virus campak dan rubella setempat di semua kabupaten atau kota di wilayah Indonesia pada tahun 2023 dan mendapatkan sertifikasi eliminasi campak dan rubella pada tahun 2026 dan siap. Kemudian mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan kemudian mengendalikan penyakit difteri dan pertusis. Dan ini dilaksanakan dalam 2 tahap ya. Tahap pertama ini yang kita laksanakan di bulan Mei 2022 dan pelaksanaannya mulai di 30 hari kerja. Kemudian untuk tahap kedua itu bulan Agustus. Nah tahap pertama ini kita masuk di lokasinya di Nusa Tenggara, jadi makanya kita lakukan di bulan Mei. Jadi untuk tahap kedua kita tidak lakukan, tetapi itu dilakukan oleh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kalau ada anak-anak yang belum divaksin, memberikannya. Jadi bisa sama. Kalau kita di NTT jadi masuk 9 bulan kurang dari 12 tahun. Kemudian setelah imunisasi kejadian ini anak usia 12 sampai 15. IPP dan TPT HBG. Jadi imunisasi kejadian itu kita fokus di puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik, fasilitas kesehatan lainnya, terus pelayanan imunisasi bisa di sekolah atau satuan pendidikan maupun pesantren. Kita kedua itu di luar dari kemudian identifikasi sasaran imunisasi kejar itu pelaksanaan untuk di bulan Mei. Pelaksanaan imunisasi kejar untuk bulan April identifikasi itu sudah dimasukkan di dalam data semua kok, atau masih yang data sekarang semua itu sudah ada toh? Sudah. Hanya kemarin itu kan kita butuh apa 9 sampai 12 tahun, karena ada kurang dari 12 tahun dari ya harus selesai. Nah karena pas 12 tahun itu datanya sudah bisa masuk di dalam aplikasi sama ada waktu yang bersama.
maka ini rekomendasi lagi untuk pemberian penyelenggara dapat diberikan untuk program imunisasi yang ganda merujuk pada petunjuk teknis dari Demas Kedian dari Kemenkes. Pemberian imunisasi ganda dianjurkan untuk kemudian ini suntikan ketiga. Ini pemberian suntikan ganda. Jenis vaksinnya vaksin pertama, vaksin kedua, terus waktunya sasaran usia anak usia kurang 18 bulan atau lebih dari 18 bulan. Jadi untuk DPT dan IPP waktunya sesuai jadwal imunisasi atau kemudian terlewat dari jadwal imunisasi yang tadinya. Sasarannya itu anak usia kurang dari 18 bulan, anak usia lebih dari 12 bulan. Kalau kurang 18 bulan itu lokasi vaksinnya paha kanan, kemudian lengan kanan atas. Kalau lebih lokasi vaksinnya paha kiri dan lengan kiri. Ini vaksinnya. PPT HBLR ini juga PPT ini vaksinasi diberikan. Jadi ini tidak boleh kita teman-teman tidak biasa lakukan. Selanjutnya, siapa saja yang harus mendapatkan imunisasi MR? Jadi yang mendapatkan imunisasi MR di sini sampai dengan kurang dari 12 tahun selama masa kampanye. Jadi selama bulan imunisasi anak nasional ini yang kita berikan adalah usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 12 tahun. Lembaga terkait, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, WHO, UNICEF, semua. Jadi kita untuk koordinasi dengan semuanya bisa terjadi dengan baik karena semuanya mendukung kegiatan ini. Kemudian peran petugas kesehatan. Nah, peran petugas di sini lebih yang pertama adalah harus melakukan pendataan sasaran lian. Dan pengumuman kan belum habis di sosialisasi ini dulu baru mulai. Kemudian memastikan pos imunisasi memenuhi standar protokol kesehatan. Dan nanti akan melakukan screening, melakukan pemberian imunisasi dan observasi setelah penyuntikan, mencatat hasil imunisasi ke dalam aplikasi Sehat Indonesia QAS atau ASIK. Jika itu diperlukan upaya segera untuk menutup imunitas atau kesenjangan dan lintas tersebut melalui biang ini. Jadi supaya tidak terjadi KLB atau penyakit yang dapat mencegah imunisasi meningkat, maka dilakukanlah